Satu hal, Bang. Satu hal yang saya katakan. Saya selalu mengatakan, Bang Wihadi, Bang Nusron, saya selalu tegaskan, jangan pernah ajak yang kalah dalam Pilpres menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah ajak. Jangan pernah ajak. Biar Pilpres yang itu ada maknanya. Biar Pilpres ada maknanya. Problemnya, Bang, orang bikin Pilpres ada 1, 2, dan 3, ujung-ujungnya hanya ingin kotel efek. Mereka nggak pernah jerah, sekalipun kalah Pilpres, nanti akan diajak juga. Oleh karena itu, rakyat juga yang jadi korban. Mereka terbelah, mereka berkorban. At the end of the day-nya, setelah Pilpres usai, mereka berangkulan, rakyat tetap terbelah. Makanya Bang Wihadi, Bang Nusron, sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan, tak perlu merangkul pihak-pihak yang kalah. Perlu merangkul. Biarkan mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati pilihan politiknya. Kalau saya justru jauh lebih ekstrim. Kalau memang Jokowi ingin menghabisi PDIP, mestinya partai ini nggak lolos ambang batas parlemen. Kalian aja selesai. Kalau cuma turun 3%, 4%, 5%, kelas menengah ke bawah, bagi saya nggak ada efeknya. Kalau mau nggak lolos ke parlemen bersama dengan PDIP. Menurut Anda, Pak, lebih sensasional ya? Lebih sensasional. kan sebenarnya betul itu sama Mensesnek betul juga. Kalau pilpresnya misalnya calonnya PDIP ini bisa dihabisi, basis-basis politiknya, kenapa pilegnya tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang bisa menghabisi basis-basis kekuatan PDIP yang selama ini kuat misalnya mendukung Pak Jokowi, kenapa pilegnya tidak? Turunnya paling 10 kursi ini hilang gitu. Kenapa yang dihabisi hanya Pilpres ya? Pilegnya tetap. Pilegnya tidak. Jangan-jangan memang nggak kuat. Betul kata Bang Jai. Ini soal konsolidasi, ini soal militansi, ada perasaan tersakiti dan hianati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kalau PDIP mau dihabisi, jangan lolos ke parlemen sekalian, Pak. Kalau memberikan uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita. Kalau ada calon ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi misi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Yang terjadi saat ini? Dan yang terjadi itu saat ini. Oleh karena itu, jadi tidak ada ajakan maksudnya? Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan. Anda mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya. Saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Isu riuhnya tentang hak angket masih berlangsung sampai hari ini, di mana pada hari ini diadakan satu pertemuan di DPR, dan ada hal yang menarik di dalam hal ini, teman-teman, bahwa Puan Maharani dan juga Cak Imin absen di rapat paripurna di dalam riuhnya isu hak angket. Nah, teman-teman, ini menjadi satu pertanyaan, menjadi satu hal, ada apa yang menyebabkan dari Puan Maharani dan juga Cak Imin ini absen di dalam rapat paripurna. Kita tahu bahwa hak angket ini diinisiasi oleh PDI Perjuangan dan dimunculkan pertama dulu oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dan kita tahu bahwa Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diusung oleh Partai PDI Perjuangan, ya, termasuk pendukungnya adalah Puan Maharani. Dan oleh karena itu, ketika pada hari ini dilakukan satu pertemuan atau rapat paripurna di tengah riuhnya isu hak angket, maka ditemukan bahwa Puan dan Cak Imin tidak hadir di dalam rapat paripurna tersebut. Tentu punya alasan tersendiri, dan tentu ini menjadi pertanyaan apakah hak angket ini bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, 285 anggota DPR absen rapat paripurna, termasuk Puan dan Cak Imin di tengah riuhnya isu hak angket. Nah, kita lihat, teman-teman, apakah benar ya Puan Maharani dan juga Cak Imin ya absen di dalam rapat paripurna ini di tengah riuhnya pembahasan isu hak angket.
Ya, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 4 tahun sidang 2023 sampai 2024 di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senin pada Selasa 5 Maret. Sebanyak 285 anggota DPR absen termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar. Nah, teman-teman, bukan Puan Maharani saja dan juga Cak Imin yang absen di dalam hal ini, tetapi ya 285 anggota DPR absen di dalam hal ini. Nah, apakah ini menandakan bahwa ya PDI Perjuangan akan bergabung dengan Prabowo Subianto nantinya ke depan atau tidak? Ini hanya ya sebagai pandangan-pandangan saja, dan tentu ya wajar-wajar saja muncul persepsi-persepsi seperti itu ya ketika karena Puan Maharani ya absen di dalam momen yang mereka suarakan ini yang mengenai hak angket ya. Nah, rapat paripurna kali ini hanya dihadiri oleh 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%. Sementara 126 orang izin dan 285 anggota lainnya dari total 575 orang tidak hadir. Pembukaan masa sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad. Dasko didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gobel. Rapat paripurna DPR ini berisi dua agenda, yakni pidato Ketua DPR Puan Maharani dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Adapun pidato Ketua DPR Puan Maharani diwakili oleh Dasko karena Puan masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Nah, sebagai informasi, rapat paripurna hari ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah, usulan tersebut pertama kali digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman, inilah ya tentang situasi rapat yang dilakukan oleh DPR, di mana selaku dari anggota DPR atau Ketua Umum DPR dari Puan Maharani ya absen di dalam hal ini, dan tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik di dalam ya mewujudkan hak angket atau melakukan suatu penyeleksian atau ya sebagai bagi mereka ya sebagai bahan evaluasi di dalam pemilu tahun 2024 ini. Nah, kita lihat berita yang lain, teman-teman. Sindir tak siap kalah, Kamrus Samad, usulan hak angket jangan jadi respon terburuk di sejarah pemilu. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Kamrus Samad mengingatkan pihak yang hendak mengajukan hak angket jangan sampai ini menjadi respon terburuk dalam menanggapi hasil pemilu. Ia juga menyindir pengusulan hak angket dugaan kecurangan pemilu sebagai pihak yang tak siap kalah. Ya, saya ingin mengingatkan sampai jangan respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi. Ya, kata Kamrus Samad dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Kenapa demikian? Karena penggunaan instrumen hukum yang telah disediakan undang-undang sudah menuduh pemilu ini curang lanjutnya. Ini bahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa ibunya. Nah, teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan situasi seperti ini, dan tentu kita terus memantau ini, teman-teman. Ini adalah bangsa kita, negara kita, dan kita sebagai kaum milenial, Gen Z terus memantau hal ini.
karena di tangan kitalah penerus bangsa ini. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.